beliau tetap menghargai. Nggak ada circle Iya. semua ya, bergaul semua. Iya. Jadi harapannya kita harap ke depan di bawah kepemimpinan beliau ini, wakil bupati dan bupati ini, Iya. dapat membawa Aceh Timur yang lebih maju. 2 periode dia artinya sanggup menjaga seluruh komponen-komponen kehidupan rakyat termasuk aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Eri. Saya Furkan. Kami 30 menit ke depan akan berbincang-bincang dalam program Muda Bicara, Muda Bereaksi. Gimana kabar Bung? Alhamdulillah sehat Bung Erik. Bung Erik. Ya, selamat malam Bung. Malam. Ya, kita saat ini akan akan berbincang-bincang kepada kaula-kaula muda khususnya ya, umumnya kepada masyarakat Aceh Timur dan Aceh. Ingin sedikit mereview. Nah, kita akan mereviewkan kondisi Aceh Timur 5 tahun yang akan datang. Ya, tadi alhamdulillah Bung, pilkada sudah selesai. Artinya KIP Aceh telah menetapkan gubernur dan wakil gubernur Aceh. Kemudian KIP Aceh Timur tempat kita juga telah ditetapkan pemenang daripada mandat rakyat dari demokrasi kemarin. Nah, pandanganmu bagaimana nih terkait sosok Al-Falaki Zainal untuk 5 tahun ke depan untuk Aceh Timur? Ya, baik. Terima kasih Bung Erik. Kalau menurut saya secara pribadi melihat sosok 2 tokoh ini, yaitu Bang Iskandar Al-Falaki dan Bang Zainal, Ya. T. Zainal Abidin, yang terpilih ya kemarin, yang sudah ditetapkan oleh KIP sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030. Ya. Nah, jadi saya melihat kedua sosok ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Salah satunya adalah bupati. Bang Iskandar adalah mantan daripada anggota DPRA. Ya. Jadi DPRA 2 periode, bahkan 3 periode yang sudah terpilih. Ya. Namun di periode ketiga kemarin beliau gagal dilantik dikarenakan beliau untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati. Artinya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, Ya. maju di pilkada ya. Ya. Dan beliau sosok beliau itu sangat berwibawa, bahkan juga aktif dari segala bidang kita lihat selama ini dalam hal mengadvokasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, baik tentang apa saja, karena beliau adalah representasi daripada cerobongnya rakyat. Iya. Untuk menyampaikan semua aspirasi. Beliau sering di parlemen di DPRA, bisa kita lihat kalau sosok Al-Falaki itu sering beradu argumen, menyampaikan aspirasi atau hal-hal regulasi lainnya terkait memperjuangkan hak-hak dan aspirasi daripada masyarakat Aceh. Baik kemarin yang viral-viral kemarin itu tentang BPJS, Ya. yang beliau suarakan untuk tetap Tuh, BPJS JKA, yang namanya JKA, Jaminan Kesehatan Aceh, terus berlanjut dan alhamdulillah tetap berlanjut. Itu adalah sosok daripada di mata saya Bang Iskandar Al-Falaki. Dan kemudian untuk T. Zainal Abidin sendiri, beliau orang yang humble, Ya. menurut saya asik, Ya. dan juga baik, dan orangnya sangat sopan. Coba kita lihat dengan kehidupan sehari-hari beliau, Rendah diri ya. rendah diri. Ya. Jadi beliau tidak memilih kasta ataupun orangnya, dia anak kecil, baik orang dewasa, baik orang tua, beliau tetap menghargai. Nggak ada circle Iya. semua ya. Bergaul semua. Iya. Jadi harapannya kita harap ke depan di bawah kepemimpinan beliau ini, wakil bupati dan bupati ini, Ya. dapat membawa Aceh Timur yang lebih maju, lebih produktif, dan lebih bergairah, dan sesuai dengan slogan yang kita ketahui kemarin,
pasangan calon bupati dan wakil bupati ini Aceh Timur garang. Ya. Nah, mudah-mudahan garang begitu Bung Erik menurut hemat saya. Baik. Nah, kalau menurut Bung Erik sendiri bagaimana sosok beliau nih? Ini saya tadi sudah coba secara singkat lah sosok dua beliau ini. Jadi sekarang kita tanya melalui Bung Erik. Jadi menurut Bung Erik bagaimana kedua sosok ini? Ya baik Bung, terima kasih mungkin sedikit pandangan saya ya terkait kedua sosok ini. Mungkin secara pribadi kedua ini saya juga baru-baru berkenalan lah. Artinya secara emosional baru terbangun di sebelum pilkada kemarin. Nah, jadi kedua sosok ini saya rasa adalah kedua sosok yang peduli. Bang Is sendiri adalah sosok yang memang dialogis, enak orangnya ya, juga berwibawa. Kemudian cara pribadi pun saya melihat kepada sosok Bang Jainal ini ya sosok yang memang rendah diri, hampir dia kepada semua orang, dia bisa menyatu dengan semua orang. Nah, ini sosok daripada T Jainal ya kan. Kemudian secara politik saya melihat pasangan terpilih kemarin terutama Bang Iskandar sebagai bupati ya sosok yang memang sangat diterima di kalangan masyarakat Aceh Timur, seperti pengutaraan Bung tadi 3 periode, dengan periode yang terpilih ketiga adalah dengan suara yang terbanyak. Artinya masyarakat Aceh Timur menginginkan sosok apalagi 2 periode, dia artinya sanggup menjaga seluruh komponen-komponen kehidupan rakyat termasuk aspirasinya. Artinya yang mau kita garis bawahi, Bang Iskandar lah harapan. Apalagi kemarin dalam pencalonannya, Bang Iskandar kan sudah diumumkan oleh pimpinan Partai Aceh untuk sebagai calon Bupati Aceh Timur, diminta perintah. Ya, kemudian dari hal itu kita melihat backgroundnya perjalanan dalam historis Bang Is juga terlibat dengan berbagai macam apa itu istilahnya gerakan-gerakan membawa isu-isu kerakyatan. Artinya dia fokus pada isu-isu masyarakat Aceh. Kemudian saya lihat secara politik juga T Jainal adalah sosok yang memang secara ekonomi dia sudah mapan, ya, sudah sehat. Tetapi kehadirannya di politik termasuk kemarin dia belum rezeki DPR RI 2 kali ya Bu? Iya. 2 kali ya kemarin. Dia tetap konsisten. Bukan karena pilihan terdorong karena keinginannya untuk hasrat ekonomi, tidak. Tetapi ini karena keresahan, keinginan untuk membangun daerah. Ya. Ini yang saya lihat dari beliau. Karena walaupun secara sosial dia terlalu nampak, tapi dia hadir. Ya. Dia hadir mana daerah-daerah yang memang kondisi perlu bantuan dia turun, dia sampaikan. Walaupun kemudian dia yang actionkan itu untuk lebih baik ke depan. Nah, di luar sosok ini. Saya kira demikian, Bung. Saya sepakat seperti Bung Eri katakan tadi tentang sosok wakil nih. Kalau Bang Is memang juga sedemikian, tapi berbicara mapannya secara ekonomi daripada Bapak Wakil kita, bahkan beliau sudah 2 kali mencoba mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, namun tidak terpilih. Namun beliau tidak pernah absen dalam hal pemilu dan juga bertarung di pilkada kemarin. Alhamdulillah rezeki kan. Nah, namun yang kita bilang hari ini memang betul. Dia pernah mengatakan, saya juga pernah bertanya kepada beliau. Jadi Bang, sudah 2 kali mencalonkan diri, tidak lewat dah belum rezeki. Namun juga masih berani untuk mencalonkan diri sebagai bertarung di pilkada kemarin. Itulah Furkan. Sebenarnya kehadiran saya, beliau menjawab, kehadiran saya ini adalah mencoba untuk mengabdikan diri kepada Aceh Timur, membangun Aceh Timur. Konsepnya itu memang beliau mencoba untuk ingin berbuat. Nah, karena kita ketahui latar belakang beliau memang selama ini sebagai pengusaha, ataupun istilahnya juga kontraktor juga iya. Nah, namun dari segi lain, beliau juga tahu kan beliau kelahiran daripada wilayah keterwakilan Barat. Nah, kalau Bang I keterwakilan Timur. Nah, sedangkan posisi pemerintahan itu ada di tengah, yaitu di IDI. Nah, saya kira ini luar biasa. Nah, jadi beliau juga pernah menyampaikan mencoba bagaimana mengulang sejarah
Nah, jadi dulu wilayah barat ini pernah ada pemimpin, yaitu pernah adanya bupati beberapa kali, masih dulu Aceh Timur sampai ke Aceh Tamiang, Langsa, atau keterwakilan untuk dari segi pembangunan atau segi sosial dan lainnya ingin berbuat. Tujuannya tetap satu. Tujuannya tetap Keadilan satu. bagi seluruh masyarakat Aceh Timur. Jadi biar adanya pemerataan. Ini yang saya sepakat, Bung, karena kita sampaikan soal politik kedaerahan, tentunya tidak terlepas daripada keinginan-keinginan pemerataan pembangunan. Betul. Karena kita juga krisis pembangunan, juga krisis toko. Ini, Bung, selanjutnya, Bung, menurut Bung, keterpilihan orang ini sebagai bupati kemarin, sebagai bupati Aceh Timur ya, bagaimana pandangan Bung terhadap keinginan masyarakat atas janji-janji pasangan Azan ini? Nah, berbicara janji atau visi misi daripada beliau, memang kita sudah dengar semuanya tentang apa saja, baik bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan lainnya. Banyak. Jadi yang sudah terangkum semua visi misi beliau itu di beberapa poin tadi. Namun ya kita hanya bisa kan berharap selaku anak muda, selaku masyarakat biasanya, selaku masyarakat biasa muda. Kita ini masyarakat muda tentunya. Jadi kita berharap apa visi misi yang memang beliau sudah utarakan itu diwujudkan. Tujuan dan maksud ialah untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh Timur pada dasarnya. Nah, kemudian ketika memang visi misi itu terwujud, maka di situ ada indeks kepuasan daripada masyarakat. Jadi komitmen dengan apa yang diutarakan dulu dengan ketika beliau sudah menjabat. Saya yakin kedua sosok pemimpin itu hakul yakin insyaallah. Insyaallah akan mewujudkan apa yang beliau yang sudah sampaikan dan mengabdikan diri kepada masyarakat Aceh Timur. Begitu, Bung Erik. Sedangkan Bung Erik kalau melihat sepakat atau bagaimana, mungkin ada sudut pandang yang lain. Baik, mungkin pada poinnya saya sepakat ya, Bung. Hakul yakin bahkan 99%. Karena kenapa? Gini, Bung, saya melihatnya. Persentase daripada mewujudkan Aceh Timur sesuai yang pertama dengan visi misi Aceh Timur yang Islami, maju dan berkeadilan sesuai dengan kondisi keresahan Aceh Timur saat itu sebelumnya ya. Kenapa? Karena yang pertama secara kondisi politik nasional pasangan Azan didukung oleh presiden terpilih, artinya sepaket. Kemudian juga sepaket lagi dengan gubernur terpilih Aceh, Mualim dan Bang Defat. Artinya ketika ini bicara anggaran, ketika ada hal-hal yang memang belum bisa diwujudkan secara pembangunan, ini tentunya Bang Jainal sendiri sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Timur juga dapat melobi daripada pemerintahan provinsi selaku Bang Defat dan Mualim, kemudian juga bisa melakukan lobby-lobby membawa pembangunan atau hal-hal yang memang dikira dapat bermanfaat bagi Aceh Timur. Ini saya kira mudah, potensi dan peluangnya luar biasa. Ini kalau saya lihat, Bung, secara politik ya. Namun melihat kondisi daripada pemikiran-pemikiran Bang Is yang kaya akan ide-ide ya, yang sangat disiplin dan struktural, saya yakin bagaimanapun kondisi dan persoalannya di masyarakat dapat diwujudkan dengan cara-cara yang memang humanis, komprehensif, sehingga apa yang menjadi janji-janji politik dapat diwujudkan dengan visi misi yang lugas, saya kira demikian.